Baik, kembali lagi saya Yayu Ferdian dengan NIM 23650014. Di video kali ini saya akan membahas materi pada materi ke-7 yang berjudul Project Cost Management. Di mana tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu memahami pentingnya manajemen biaya proyek, menjelaskan prinsip-prinsip manajemen biaya proyek dasar, konsep, dan istilah. Menggambarkan proses perencanaan manajemen biaya, mendiskusikan berbagai jenis perkiraan biaya dan metode untuk mempersiapkannya, memahami proses penentuan anggaran dan mempersiapkan perkiraan biaya untuk proyek teknologi informasi atau TI, memahami manfaat dari manajemen earned value dan manajemen portfolio proyek untuk membantu dalam pengendalian biaya. Dan yang terakhir, menggambarkan bagaimana software manajemen proyek dapat membantu manajemen biaya proyek. Selanjutnya, pentingnya manajemen biaya proyek. Proyek TI memiliki track record yang buruk untuk memenuhi tujuan anggaran. Studi cost menemukan bahwa rata-rata kelebihan biaya yang harus dikeluarkan adalah antara 180% tahun 94 sampai dengan 56% pada tahun 2004. Kemudian biaya dan manajemen biaya proyek. Biaya adalah sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai sasaran tertentu. Biaya biasanya diukur dalam satuan moneter seperti rupiah, dolar, dan lain-lain. Manajemen biaya proyek mencakup proses yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa proyek diselesaikan dengan biaya yang sudah disetujui. Selanjutnya, proses manajemen biaya proyek. Pertama, planning cost management, yaitu menentukan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi yang akan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian biaya proyek. Kemudian, estimasi cost, yaitu mengembangkan pendekatan atau perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Kemudian, determining the budget, yaitu mengalokasikan estimasi biaya secara keseluruhan untuk item pekerjaan individual sebagai dasar pengukuran kinerja. Selanjutnya, controlling costs, yaitu mengendalikan perubahan anggaran proyek. Ini merupakan project cost management. Selanjutnya, prinsip dasar manajemen biaya. Yang pertama, profil atau keuntungan, yaitu pendapatan dikurangi pengeluaran. Kedua, margin profit, yaitu rasio pendapatan terhadap profit. Kemudian, siklus hidup pembiayaan, yaitu total biaya untuk memiliki sebuah produk atau layanan, atau biaya pengembangan ditambah support. Kemudian, cash flow analysis, yaitu menentukan estimasi biaya dan keuntungan tahunan untuk sebuah proyek dan cash flow yang dihasilkan selama setahun. Selanjutnya, biaya atau manfaat yang nyata adalah biaya atau manfaat yang dapat dengan mudah diukur organisasi dalam rupiah. Biaya atau manfaat yang tidak nyata adalah biaya atau manfaat sulit diukur dalam istilah moneter. Biaya langsung adalah biaya yang dapat secara langsung dihubungkan dengan proses menghasilkan produk atau layanan proyek. Kemudian biaya tak langsung adalah biaya yang tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan produk atau layanan proyek, tapi secara tak langsung berhubungan dengan proyek yang berjalan. Selanjutnya, estimasi biaya. Manajer proyek harus menganggap serius estimasi biaya jika mereka ingin menyelesaikan proyek sesuai anggaran. Penting untuk dikenali jenis-jenis estimasi biaya.
bagaimana menyiapkan estimasi biaya, dan masalah-masalah umum dalam perkiraan biaya TI. Selanjutnya, rencana manajemen biaya. Rencana manajemen biaya adalah dokumen yang menggambarkan bagaimana organisasi akan mengelola ketidaksesuaian biaya pada proyek. Persentase yang besar dari total biaya proyek seringkali adalah biaya buruh, sehingga manajer proyek harus mengembangkan dan melacak perkiraan biaya buruh. Selanjutnya, alat bantu dan teknik estimasi biaya, yaitu perkiraan analog atau atas ke bawah menggunakan biaya aktual dari proyek sebelumnya yang serupa sebagai dasar untuk memperkirakan biaya proyek sekarang. Kemudian, perkiraan bawah ke atas, yaitu melakukan perkiraan masing-masing butir pekerjaan atau aktivitas dan menjumlahkannya untuk mendapatkan biaya total proyek. Selanjutnya, pemodelan parametrik, yaitu menggunakan karakteristik atau parameter dalam model matematis untuk memperkirakan biaya proyek. Dan yang terakhir, alat bantu komputerisasi, yaitu alat bantu seperti spreadsheet dan perangkat lunak manajemen proyek yang dapat membuat pekerjaan dengan menggunakan alat bantu perkiraan biaya menjadi lebih mudah. Selanjutnya, penganggaraan biaya. Penganggaraan biaya melibatkan pengalokasian estimasi biaya proyek terhadap butir pekerjaan proyek dari waktu ke waktu, di mana WBS merupakan masukan yang diperlukan untuk proses penganggaraan biaya karena mengandung butir-butir pekerjaan. Sasarannya adalah untuk menghasilkan cost baseline, yaitu anggaran per fase per fase waktu yang digunakan manajer proyek untuk mengukur dan memantau kinerja biaya. Selanjutnya masuk di Earned Value Management atau EVM. EVM adalah alat untuk mengukur kinerja proyek yang mengintegrasikan ruang lingkup, waktu, dan data biaya. Untuk menggunakan EVM harus dibuat terlebih dahulu baseline atau original plan plus approved change. Dengan baseline dapat dievaluasi apakah proyek berjalan dengan baik atau tidak. Secara periodik, informasi aktual mengenai kinerja proyek harus diperbarui sehingga pemanfaatan EVM dapat optimal. Kemudian istilah-istilah dalam EVM. Pertama, Planet Value atau PF adalah rencana porsi total estimasi biaya yang sudah disetujui untuk dikeluarkan pada sebuah aktivitas selama periode tertentu. Yang kedua, Actual Cost atau AC adalah biaya total langsung maupun tidak langsung yang digunakan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan sesuai aktivitasnya selama periode tertentu. Dan yang ketiga yaitu Earned Value atau EF atau IV adalah estimasi nilai atau value pekerjaan fisik yang sebenarnya telah selesai berdasarkan Rate of Performance atau RP, yaitu perbandingan pekerjaan yang selesai terhadap pekerjaan yang rencananya diselesaikan dalam waktu tertentu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai materi ke-7 yang berjudul Project Cost Management. Sampai jumpa di video lainnya. Sekian dan terima kasih.